Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Basrul Alfandika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nomor 1, pertanian adalah suatu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya hayati untuk dapat menghasilkan bahan pangan, sumber energi, bahkan bahan baku industri, dan untuk mengelola lingkungannya. Jawaban nomor 2 yaitu tanaman pangan, yaitu padi, perkebunan yaitu tembakau, peternakan yaitu kambing, hortikultura yaitu buah mangga. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3, di Indonesia pada era Perang Dunia I diduduki oleh kolonial Belanda, menjadi tempat pertanian pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam hal penemuan kebutuhan mereka. Kolonial Hindia Belanda membangun sekolah-sekolah pertanian dan teknik untuk mencetak tenaga ahli di bidang pertanian. Setelah merdeka, Indonesia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui beberapa program, salah satunya Revolusi Hijau, yang tidak hanya mengajarkan petani bagaimana menanam yang baik, tetapi menuntut petani menerapkan teknologi untuk dapat meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Revolusi Hijau yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia hanya mampu menjadi negara yang bersuasembada pangan selama 5 tahun, yakni dari 1984 sampai 1989. Jawaban pertanyaan nomor 4, tantangan secara umum yaitu aspek permodalan, ketersediaan bibit, pupuk, dan pestisida, rendahnya pengetahuan petani akan teknologi, rendahnya wawasan food loss dan waste management, manajemen logistik, regenerasi petani, dan juga fungsi kelembagaan sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara efektif. Sedangkan tantangan secara khusus untuk komoditas yang saya pilih yaitu iklim atau cuaca yang tidak menentu, serangan hama dan penyakit, penerapan budidaya mangga yang belum sesuai dengan anjuran. Jawaban untuk pertanyaan nomor 5 yaitu faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi pertanian. Faktor produksi yang digunakan untuk komoditas yang saya pilih yaitu lahan. Lahan adalah sebidang tanah yang diusahakan untuk melakukan proses produksi pertanian. Yang kedua yaitu modal. Modal dapat berupa uang atau benda untuk menunjang kegiatan produksi pertanian. Yang ketiga yaitu tenaga kerja, adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bisa digunakan tenaga kerja dari luar keluarga atau dari dalam keluarga. Nomor 4 yaitu manajemen, yaitu kemampuan manusia untuk mengelola atau mengkombinasikan seluruh faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu untuk memperoleh produksi tertentu. Jawaban nomor 6 yaitu pasca panen adalah tahap produksi dimulai dari saat panen hingga produksi berada di tangan konsumen. Pemasaran produk adalah usaha yang menimbulkan perpindahan hak atas barang dan jasa. Proses pasca panen komoditas yang saya pilih yaitu buah mangga meliputi pemanenan, sortasi dan grading, pelilinan, pengemasan, adaptasi, penyimpanan, dan pengangkutan. Untuk saluran pemasaran dari buah mangga yaitu saluran yang pertama petani ke pedagang penebas, lalu ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang pengecer, dan terakhir ke konsumen. Untuk saluran kedua yaitu petani ke pedagang penebas, lalu ke pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar luar kabupaten, lalu ke agen, lalu pedagang pengecer, dan terakhir ke konsumen. Jawaban nomor 7, kelembagaan pertanian adalah suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang atau lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur di bidang pertanian. Kelembagaan yang ada di daerah saya yaitu Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani,
berfungsi untuk menyediakan sarana produksi pertanian, peningkatan permodalan atau perluasan usaha tani untuk para petani dan kelompok tani dari sektor hulu dan hilir, serta peningkatan kerjasama dan pemasaran produk. Jawaban nomor 8 yaitu melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani, pengembangan sistem pertanian presisi berbasis teknologi, dan berusaha meningkatkan minat generasi muda di sektor pertanian. Sekian jawaban dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.